Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Baby, kami dari kelompok 8, kelas A akan mempresentasikan tentang kesadaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fadila Yufasa Ehan Putri, NRP akhir 012. Dan saya Angela Prayasari dengan NRP akhir 003. Saya Hilda Kalisa Triadi, NRP akhir 006. Saya Sabella Widya, NRP akhir 021. Dan saya Toiba, NRP terakhir 093. Baik, selanjutnya adalah outline pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa itu kesadaran, yang kedua adalah jenis kesadaran, selanjutnya ada analisis kesadaran, yang keempat ada cara menghilangkan kesadaran, yang kelima adalah penentuan kesadaran, yang terakhir adalah kerugian kesadaran. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait apa itu kesadaran. Jadi kesadaran sendiri merupakan kondisi air yang mengandung ion-ion kesadaran yang bermuatan 2 seperti Ca2+, Mg2+, Mn2+, atau Fe2+. Kesadaran merupakan kondisi air yang tidak bisa menghasilkan busa atau buih dengan baik. Jadi pada air yang dengan kondisi kesadaran ini terdapat endapan yang keras dan berkerak berwarna putih. Air yang sudah sadah ini akan menyebabkan konsumsi sabun lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya hubungan kimiawi antara ion kesadaran dengan molekul sabun yang menyebabkan sifat deterjen sabun menghilang. Reaksi kompleksasi ini menyebabkan sabun tidak dapat berinteraksi dengan kotoran pada pakaian, sehingga kompleks kalsium sabun akan membentuk endapan yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah kriteria kesadaran. Jadi kriteria kesadaran ini menunjukkan tingkat kesadaran berdasarkan kandungan kalsium karbonat yang terbentuk dalam miligram per liter. Berikut ini merupakan tingkat kesadaran dan keterangannya. Selanjutnya ada jenis kesadaran. Jadi kesadaran terdapat dua jenis, yaitu kesadaran yang sementara dan kesadaran yang tetap. Kesadaran karbonat merupakan kesadaran yang sementara. Jadi dalam kesadaran karbonat ini disebabkan oleh ion CO3 2- dan HCO3- yang dapat dihilangkan melalui pemanasan atau penambahan kapur. Selanjutnya ada jenis kesadaran non-karbonat atau kesadaran tetap, yaitu kesadaran yang disebabkan oleh ion Cl- dan SO4 2- yang tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan sehingga harus dihilangkan dengan penambahan soda ash atau kaustik. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi terjadinya kesadaran. Jadi terdapat ion Mg2+ dan Ca2+ yang bereaksi dengan sabun sehingga sabun tidak bisa menghilangkan kotoran pada pakaian. Selanjutnya analisa kesadaran. Yang pertama analisa kesadaran total Ca2+ dan Mg2+. Yang pertama, ambil 20 ml contoh uji jumlah ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml dan encerkan sampai volume 50 ml. Selanjutnya tambahkan 1-2 ml larutan penyangga dengan pH 10 kurang lebih 0,1. Kemudian tambahkan seujung spatula 30 mg sampai 50 mg indikator EBT. Selanjutnya titrasi dengan Na2-EDTA 0,01 m sehingga warna merah keunguan menjadi biru. Selanjutnya catat volume Na2-EDTA yang digunakan. Bila Na2-EDTA yang dibutuhkan untuk titrasi lebih dari 15 ml, maka encerkan contoh uji dan ulangi langkah A sampai Selanjutnya analisa kesadaran kalsium. Yang pertama, 25 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian diencerkan hingga volumenya 50 ml. Selanjutnya tambahkan 2 ml larutan NaOH1n atau sampai dicapai pH 12 sampai 13. Bila sampel keruh, tambahkan 1-2 ml KCN 10%. Kemudian tambahkan seujung spatula kira-kira 30-50 mg indikator mureksin. Titrasi dengan Na2-EDTA 0,01 m hingga warna berubah dari merah muda menjadi ungu. Kemudian catat volume larutan Na2-EDTA yang digunakan.
Bila Na2-EDTA yang dibutuhkan untuk titrasi lebih dari 15 mili, maka encerkan sampel dan ulangi langkah 1 sampai dengan 5. Berikutnya yaitu cara-cara menghilangkan kesadahan, yang mana terbagi menjadi 3 metode, yaitu ada pemanasan, penambahan kapur, serta penambahan soda as. Metode yang pertama yaitu terkait pemanasan, yang mana dalam metode ini itu hanya menghilangkan kesadahan sementara. Di sini terlihat reaksi kimianya terkait pemanasan, di mana bikarbonat nantinya dipecah menjadi karbonat, air, dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu penambahan kapur, yang mana dalam metode ini juga hanya memisahkan kesadaran sementara. Di sini juga terdapat reaksi kimianya, yang mana nantinya kapur harus ditambahkan pada jumlah yang telah diperhitungkan, sehingga kapur tersebut hanya cukup untuk menetralkan bikarbonat. Terbentuknya kalsium karbonat yang tidak larut. Hasil akhirnya yaitu kalsium karbonat yang tidak larut dan juga air. Dan metode yang terakhir yaitu dengan penambahan soda as. Di sini juga sudah terdapat reaksi kimianya, yang mana di metode ini itu dapat menghilangkan nggak hanya kesadahan sementara tapi juga kesadahan tetap. Nantinya soda pencuci atau natrium karbonat akan bereaksi dengan garam kalsium dan magnesium dalam air sadah membentuk garam natrium yang larut dengan garam kalsium dan magnesium yang tidak larut, yang mana akan tertinggal sebagai endapan. Baik, yang selanjutnya adalah metode penentuan kesadaran. Dalam metode penentuan kesadaran ini terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode perhitungan dan yang kedua adalah metode titrasi EDTA. Yang pertama yaitu metode perhitungan. Untuk menghitung kesadaran dapat dilihat pada persamaan di layar, yaitu berat ekivalen dikali 50 dengan satuan miligram per liter CaCO3 per MEq per liter. Sedangkan untuk menghitung alkalinitas dapat menggunakan persamaan yang tertera di layar juga, yaitu berat ekivalen berupa HCO3- yang dikali dengan 50. Metode selanjutnya yaitu metode titrasi EDTA. Prinsip analisa dari metode titrasi EDTA yaitu garam dinatrium etilen diamin tetraasetat bereaksi dengan kation logam membentuk senyawa kompleks kelat yang larut pada pH 10 kurang lebih 0,1. Ion-ion Ca2+ dan Mg2+ akan bereaksi dengan indikator periokrom black tea atau EBT dan membentuk larutan berwarna merah keunguan. Jika Na2-EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion-ion Ca2+ dan Mg2+ akan membentuk senyawa kompleks. Molekul indikator terlepas kembali dan pada titik akhir titrasi, larutan akan berubah menjadi warna merah keunguan menjadi biru. Dari cara ini akan didapatkan kesadaran total berupa Ca plus Mg. Selanjutnya, kalsium dapat juga ditentukan secara langsung dengan EDTA bila pH contoh uji dibuat cukup tinggi, yaitu sekitar 12 hingga 13, sehingga magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida dan pada titik akhir titrasi indikator eriochrome black tea atau EBT hanya akan bereaksi dengan kalsium saja dan membentuk larutan berwarna biru. Dari cara ini akan didapat kadar kalsium dalam air. Dari kedua cara tersebut dapat dihitung kadar magnesium dengan cara mengurangkan hasil kesadaran total dengan kadar kalsium yang diperoleh dan dihitung sebagai CaCO3. Selanjutnya yaitu kerugian dari kesadaran air. Dari mengenai pengertian, analisis dan cara metode titrasi, air sadar tidak begitu berbahaya untuk diminum, namun dapat menyebabkan beberapa masalah seperti halnya pengendapan mineral yang dapat menyerang saluran pipa dan keran air. Dalam industri, air sadar sangat merugikan, bahkan bisa jadi fatal, apalagi alat-alat di pabrik menggunakan pemanasan dengan temperatur tinggi. Maka dari itu, air sadar sangat diawasi dengan ketat untuk mencegah kerugian tersebut. Selanjutnya, yaitu yang kedua, itu sifat air. Yaitu sifat air sadar mengakibatkan konsumsi sabun lebih tinggi karena adanya hubungan kimiawi antara ion kesadaran dengan molekul sabun yang menyebabkan sifat deterjen
sabun tersebut hilang. Selanjutnya, nah, dari air sadar tersebut, sifat air sadar tersebut juga menyebabkan pemborosan sabun. Di rumah tangga dan air sadar yang bercampur sabun tidak dapat membentuk busa, tetapi malah mengendap membentuk gumpalan sabun, yaitu atau soap spoon yang sukar dihilangkan. Dan sekian dari kelompok 8.